Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rayana Natasha Ramadhani dari 12 TKJ 2 dari SMKN 5 Batam. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial konfigurasi VLAN mikrotik dan switch RUGI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke topologi dan alat dan bahan yang akan digunakan. Baiklah, selanjutnya alat dan bahan yang akan digunakan ada 3 buah kabelan, satu kabelan terhubung dengan USB, lalu ada switch RUGI dan mikrotik, serta ada 1 buah laptop untuk melakukan konfigurasi. Selanjutnya kita akan masuk ke topologi untuk konfigurasi VLAN mikrotik dan switch RUGI. Baiklah, topologi yang pertama, hubungkan adapter ke sumber listrik ke extension. Selanjutnya untuk adapternya colokan ke switch RUGI. Nah, hingga muncul status dan lampu berwarna seperti ini, itu tandanya sudah berhasil nyala. Selanjutnya untuk mikrotik, jangan lupa adapternya juga disambungkan ke sumber listrik, lalu colokan ke mikrotik. Nah, jika sudah muncul seperti ini, tandanya juga sudah terhubung. Lalu langkah pertama, pada mikrotik sambungkan dengan kabel USB yang terhubung ke internet pada Ether 1. Pastikan lampunya menyala seperti ini teman-teman, agar sudah memastikan terhubung atau tidak. Lalu pada Ether 2 sambungkan dari mikrotik menggunakan kabelan dan ke laptop. Nah, sudah terhubung. Lalu kita memerlukan 1 kabel lagi untuk di Ether 1, 2, dan 3 pada switch. Sedangkan pada Ether 4 pada switch kita akan colokkan dari kabel mikrotik Ether 2 setelah selesai melakukan konfigurasi. Baiklah, itu saja topologi yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut ke bagian tahap konfigurasi. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat tutorial konfigurasi VLAN mikrotik dan RUGI. Pertama-tama kita buka aplikasi Winbox, lalu kita login ke MAC address dengan IP address 0.0.0. Nah, ini kita selesai saja. Selanjutnya pada langkah pertama kita akan pergi ke bagian DHCP client, lalu kita tambahkan Ether 1, klik apply lalu oke. Oh ya, selanjutnya jangan lupa kita buat identity dan passwordnya teman-teman, agar orang lain tahu bahwa itu punya kita dan tidak bisa mengakses. Itu saja siap nama kita, klik apply lalu oke. Selanjutnya kita buat password yang mudah diingat saja ya teman-teman. Kita klik password. Nah, langkah selanjutnya kita akan pergi ke bagian firewall. Di bagian NAT kita klik tanda plus, lalu lakukan konfigurasi seperti biasa. Chainnya srcnet, out interface-nya Ether 1, lalu untuk action-nya masquerade. Sorry, ini masquerade. Nah, selanjutnya kita pergi ke bagian interface, lalu di Ether 2 kita klik tanda plus, tambahkan VLAN, ganti namanya menjadi TKJ, lalu VLAN ID-nya 10. Ini jangan lupa diganti menjadi Ether 2. Klik apply lalu oke. Lanjut tambahkan kembali VLAN, beri nama DKV dengan VLAN ID 20. Ini juga menjadi Ether 2. Klik apply lalu oke. Terakhir tambahkan VLAN ID untuk grafika.
Ini menjadi 30, lalu interface-nya masih Ether 2. Apply lalu oke. Nah, selanjutnya pergi ke IP, lalu kita tambahkan IP address. Untuk IP address pertama 192.168.10.1/24 untuk TKJ. Klik apply lalu oke, tambahkan lagi 192.168.20.1/24 menjadi DKV. Klik apply lalu oke. Tambahkan lagi 192.168.30 1/30.1/24. Ini menjadi grafik. Terakhir tambahkan IP untuk ETH. Ini menjadi Ether 2. Klik apply lalu oke. Sekarang selanjutnya kita akan pergi ke bagian DHCP server, DHCP setup. Di DHCP setup tambahkan interface TKJ. Klik next hingga successful, lalu DKV. Dan terakhir selanjutnya grafika, lalu terakhir untuk ETH2. Nah, selanjutnya kita akan mengganti port 2 yang ada di MikroTik kita sambungkan kepada port 4 yang ada di switch. Ini akan otomatis mati ya teman-teman. Kita sambungkan saja. Lalu yang dari laptop kita sambungkan kepada Ether 1 yang ada di switch. Kita tunggu hingga login. Nah, ini dia. Kita masukkan password karena tadi sudah membuat password. Lalu konekkan. Sudah berhasil login. Langkah selanjutnya kita pergi ke lisis. Nah, ini dia sudah masuk. Lisisnya sudah muncul. Selanjutnya kita akan login menggunakan IP 10.10.1.253. Pertama-tama pergi ke Chrome. Lalu ketikkan 10. Sebentar kita login dulu. Baiklah, sepertinya kita akan mencoba yang 10.10.253 saja ya teman-teman. Kita coba karena untuk yang 253 ya tidak bisa. Coba. Jadi itu tadi kalau nggak bisa yang 253 kita coba yang 254. Nah, ini dia ternyata berhasil login. Nah, pada tampilan awal kita meminta untuk membuat password. Untuk akunnya admin ya teman-teman.
kita buat aja yang mudah diingat. Lalu kita save, klik OK. Lalu masukkan yang tadi kita buat, admin untuk sandinya. Kalau yang itu kan kita ke jaringanmu itu hubung internet yang keduanya. Yang kedua, yang terbit di laptopku. Yang gue nanya itu. Selanjutnya kita pergi ke switch member. Nggak bakal bisa ping Google. Karena cara itu online. Nah, di bagian sini pada VLAN ID kita masukkan yang tadi kita buat untuk TKJ, DKV, dan grafika. Kita masukkan untuk yang TKJ, VLAN ID-nya 10, lalu 20, Dia bakal kayak gini kalau nggak. dan terakhir 30. Lanjut pergi ke VLAN setting. Di sini kita sedang connecting ke port 1, jadi kita select portnya untuk port 1. VLAN-nya 10. Kita tunggu. Baiklah, ini tandanya sudah berhasil ya di port 1 sebagai VLAN ID 10. Kita ubah menjadi di port 2. Yang dua ini apa? Port titik 1 masuk. Tiganya ke dua. Nah, sudah di port 2, selanjutnya select port 2, lalu VLAN ID-nya 20. Kita select. Nah, Ini kan lanjut kita ubah dulu menjadi port 3. Kita refresh, tambahkan untuk port 3 VLAN ID 30. keren coy, ini stiker. Mana asalnya? Iya, kalau ini tuh bisa nggak? Sekarang Google. Nah, terakhir dari port 3 kita masukkan ke port 5, berarti sebagai terang ya teman-teman. Ini kita refresh. Nah, ada langsung kita ada di port 5. Kita selectnya tapi sebagai port 4 karena port 4 yang sedang dipakai berada di mikrotik. Jadi port 5 tetap jadi port 4 ya. Lalu untuk aksesnya kita ubah menjadi terang. Di sini nanti VLAN tetap, lalu permit VLAN-nya kita select all saja. Dan kita save. Nah, sudah masuk port 110, port 220, port 330, dan port 4 terang. Sudah masuk permitnya. Lanjut kita pergi ke command prompt. Di sini kita cek lagi dari port 1. Ketikkan IP config. Maksudnya kalian konfigurasi gitu ini ya? Nah, sudah berhasil masuk 192.168.10. Lalu kita ping. Misalnya dia nggak punya internetnya nggak bakal bisa. Ini lagi dua kan? Apa ya? Kan yang ini aja klien. Nah di klien ini kan kita bisa login ke terang kan? Nah setting aja di klien ini terang. Laptop satu lagi kalau nah otomatis kan berarti kalian itu bukan yang satu ngerjain semuanya, satu cuma dari klien. Semuanya sudah reply. Lanjut pergi ke port 2. Tapi tak Lalu klikkan. Sudah berhasil, sudah masuk 192.168.20.
Selanjutnya pergi ke port 3. Ini B. Ini B karena ini kita ada di klien. Kita cek. Nah, berhasil. Oh, sebentar. Nah, dia sudah berhasil menjadi 30. Ini firewall-nya udah. Meter 2. Baiklah, itu tadi konfigurasinya sudah berhasil. Langkah terakhir kita lakukan reset ya teman-teman. Pertama-tama reset di bagian switch RUGI dengan cara pergi ke switch. Yang ketiga ke laptop. Yang kelima ini. Sebentar, kita refresh. Ini terhubung. Nah, di bagian sistem setting kita ke restore default, lalu klik restore. Klik Yang oke. ini tuh klien. Nah makanya itu klien lagi buat video. Ayo, Kita nggak terhubung. kenapa ini di HP nggak ada internet tapi di router 12 bisa ada internet? Agak lama ya teman-teman, kita tunggu saja. Oh, kita bisa kontrol panel. Nah, jika sudah tampilan meminta password dan copy password, itu tandanya kita sudah balik ke tampilan awal. Berarti kita tinggal close, lalu kita masuk ke Winbox. Di sini kita juga lakukan reset configuration dengan cara klik sistem, reset configuration, centang do not backup dan no default. Klik yes. 192. Lampu pada mikrotik akan mati dan jika sudah selesai melakukan reset, maka dia akan hidup kembali. Jadi kita tunggu. Baiklah, sudah berhasil muncul dan IP address kembali menjadi 0.0.0.0. Itu tandanya kita sudah berhasil melakukan reset configuration. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial konfigurasi VLAN mikrotik dan RUGI. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.